maring Madinah. Wa taraka lan ninggal sapa Suhaib lahum krana musyrikun malahu ing bondone Suhaib. Wonten saweku raufun kang banget welase bil ibadi lan boro kawula. Haitsu arsyadahum ing dalem sekirane nuduhaken sapa Allah ing al-ibad lima maring barang fihi kang iku ing dalem ma ridho utawi ridhone Allah. Wa nazar tumurun fi Abdullah bin Salamin ing dalem nyifati Abdullah bin Salam wa ashabin sahabate Abdullah bin Salam. Lamma azzamu semangsane ngegungaken sapa Abdullah bin Salam wa ashabuh al-baita ing Ka'bah. Wa karihu lan sengit sapa Abdullah bin Salam wa ashabuh al-ibila ing daging unta. Ba'dal islami ing dalam sawise Islam. Apa sing temurun? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina ha'irung akeh aman kang padha iman sapa alladzin udkhulu mlebu sira kabeh fis-silmi ing dalam agama Islam. Bi fathis sini halin tamate sin fis-salmi. Wa kasdan kasroe sin fis-silmi. Al-islami tegese agama Islam. Kafatan halis kabehane. Halun utawi kafa iku hal minas silmi to minas salmi sing lafat as-silm. Ai fi jami'i syara'ihi dalam sakabehane pro syariate silm. Wala tattabi'un jumanu sira kabeh khutuwati syaitani. Ing pira-pira langkahe ing pira-pira dalane setan. Turuqis syaitan pira dalane setan. Ini la tattabi'u ai turuqas syaitani. Turuqas syaitan de pira dalane setan. Ai tasjinahu kese oleh mes-mesi setan bitafriqi lan misah-misahaken ing ahkam. Bitafriqi lan misah-misahaken ing ahkam. Innahu satrane setan lakum kedhi sira kabeh iku aduun musuh mubinun kang nyata apa adu bayyinul adawah kang jelas permusuhane. Fa in zalaltum moko lamun doyong sira kabeh condong miltum ndoyong sira kabeh anid dukhulis atau saking mlebu fi jami'i ing dalam sekabehane silem min ba'di ma ja'atkum saking sakwise oleh teka ing sira kabeh apa al bayyinatu pira-pira dalil kang jelas al hujjah pira-pira argumen al-dhahiratu kang jelas apa hujjah ala annahu ing atase saktenane silem iku hakun barakan hak fa'lamu maka ngerti sira kabeh annahu saktenane Allah iku azizun kang luhur la yu'jizun orang ngapesaken ing Allah apa syai'un suci-suci anin tiqamihi saking pematrapi Allah minkum sing sira kabeh hakimun turkan wicaksana turkan ahli hikmah turkan tasrafi sun'i ing dalam kegaweane Allah. Hal yang duruna ai ma yang duruna hal ma yang duruna apa to orang nganti-nganti sapa at-tarikun yang tabiru nganti-nganti sapa at-tarikuna pira-pira wong kang ninggal. Isine niki ai azzaluna fa in zalatum. Isine at-tarikun azzaluna fa in zalatum niku. Ai azzaluna ad-dukhula al-malhufi dalam silam illa ayat yang kejaba ing yen to tumeka ing at-tarikun
untuk nekani ing ataripun sapa Allah Gusti Allah ai amruhu tegese siksaane Allah kaqaulihi kaya dawuhe Allah au ya'tiya amru rabbik au ya'tiya utawa teka apa amru rabbika perintahe pangeran sira ai adzabu tegese siksane roh. Fi dhulalin ing dalam pira-pira aut-aut jam'u dhullatin utawi dhulal jami lafat dhullah minal ghamami sing mendung as-sahabi sing mendung wal malaikat pira-pira malaikat wa qudiya dipesti apa al-amru perkara tamat sempurna apa amru halagim perintahe kerusakane at-tarikun wa ila Allah turja'u dibalekno apa al-umur perkara binai kelawan bina lil maf'ul man maf'ul wal fa'il wa ila Allahi tarji'ul umur wa ila Allahi tarji'u bali apa al-umur perkara Tuhan Yakub ini wa ila Allahi turja'u dibalekno apa al-umur perkara fil akhirati ing dalam akhirat fayujazi pokok bakal bales sapa Allah sal bani Israil ila akhiri Allah taala al-Isra. Sebagian dari manusia itu ada orang yang ucapannya mengagumkan kamu dalam urusan dunia. Urusan akhirat tidak, karena dia ucapannya beda dengan itikadnya. Kok sifatnya orang munafik itu adalah alimul lisan. Alim itu alim urusan ngomong mukau. Ya, dalam surat Munafikun itu katakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Wong munafik itu juga akan tertarik. Kalau kamu melihat mereka, maka jisim mengagumkan kamu. Waduh, serbane gede. Lalu apa? Bahkan seperti itu. Wa iyaqulu, kalau mereka sudah ngomong tasma' itu, maka pasti kamu mendengarkan ucapan mereka. Kamu akan terpana dengan ucapan mereka. Jadi orang munafik itu alimul lisan, jadi jahilul qalb. Jadi lisan ini pinter, fasih, dan ngomong enak, tapi hatinya bodoh. Nah, dia itu mengagumkan kamu ucapannya dalam kehidupan akhirat. Ini enggak mengagumkan kamu dalam urusan akhirat. Ini ada wa minan nasi, sebagai manusia itu atau wa minan nasi banyak korbanati di dunia malu. Wa minan nasi banyak korbanati di dunia ini. Wa minan nasi ada 4 kali. Maka di sini Allah membagi manusia itu atas 4 golongan. Yang pertama, orang yang hanya mencari dunia, tidak yang lain. Ini orang yang hanya mencari dunia. Pokoknya sebenarnya aku soge ya caranya. Seperti duit warga, ini mobil wapi, ini umatku itu gunanya dunia toh. Wa minhum man yatlubu dunya wal akhirah. Sebagian ada orang yang mencari dunia juga mencari akhirat. Ini uripnya hidupnya mencari dunia juga mencari akhirat. Nah, dunia untuk apa? Pertanaman menuju ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Yang ketiga, orang yang menampakkan dirinya ahli akhirat, tapi kenyataannya dia ahli neraka. Ini ketoknya ngomong sholat, ngomongnya itu dakwah. Ini sering orang itu ad-da'i ilallah. Itu kan
acara berikutnya ceramah akan dari ad-da'i ilallah itu sapa? Orang yang mengajak menuju kepada Allah. Oleh pidato, kalau khutbah itu bagaimana orang itu bisa melirik kepada Allah. Ini nanti insya Allah itu ad-da'i ilallah. Kalau orang berdakwah memamerkan kehebatannya, oh santriku saya ini sekian ribu, saya itu bisa ini, bisa ini, bisa itu. Mau khutbah memamerkan itu bukan ad-da'i ilallah, ad-da'i ila nafsih. Orang yang berjuang menuju puji saya hebat. Jadi atau kalau orang itu berdakwah hanya agar viral, berdakwah biar mendapat laris undangan nih, itu ad-da'i ila dunya, orang yang mengajak kepada dunia. Di ad-da'i ilallah itu orang yang mengajak bagaimana dengan omongannya itu dia mengajak orang untuk menyadari dia seorang hamba Allah dan hidup kepada itu ad-da'i ilallah. Itu kudu iso bedakno. Orang ceramah di bawah itu kok ngenal mawa dhewe ya sudah kan ada ilallah itu. Jadi ada orang ceramah mulai sama dididik umur-umur kan ada ilallah. Jadi ada ilallah seperti itu. Tapi yang rosok, makanya tugasnya setan paling berat itu yang talbis ini. Talbis itu paling berat. Jadi orang berbuat jelek fi ma'rudil khair, berbuat jelek dalam hal yang tampaknya itu baik. Saya kan seorang pendakwah, jangan seorang mubaligh. Saya seorang kiai, kalau tidak tujuannya boleh, itu yang bahaya. Dan yang terakhir, wa minhum man huwa mu'minun dhahiran wa batinan. Nanti wa minan nasi may yashri nafsahu bi wa amalutillah. Di orang yang iman zahir dan batin. Bahkan urusan dunia tinggal demi itu akhirat toh. Siap siapapun demi untuk meraih ridhonya Allah. Yang kelompok nomor 4 ini istimewa. Ini kan minyak Suhaib. Nah, orang yang mengagumkan kamu ucapannya ini dalam kehidupan dunia ini disebut namanya adalah Akhnas bin Syuraik. Ini lakopnya namanya Ubay. Dia diikuti oleh 300 orang munafik dari Bani Zuhrah. Sebab bertemunya Nabi dengan Akhnas. Jadi pada waktu perang Badar, Akhnas dan kelompoknya bersembunyi. Kalau perang, ini nyamar-nyamar dulu. Mereka menyamar ikut Muhammad. Nyamarnya apa? Kalau nanti Muhammad yang menang, maka kejayaan untuk kamu semua. Karena apa? Tidak tampaknya permusuhan kita dengan Muhammad. Tapi kalau kamu yang menang orang kafir, maka kamu juga akan, mereka gak akan menyerahkan kalau kamu itu, mereka tahu kalau kamu itu kafir. Jadi punya orang munafik dari posisi yang, jadi waktu perang Badar dia dalam posisi tidak jelas. Dia ngomong ini itu kalau Muhammad yang menang ya kita termasuk orang yang ikut itu dapat kejayaannya. Muhammad kan orang yang, tapi kalau nanti orang kafir yang menang, ya kamu akan selamat, kamu akan disiksa orang kafir itu, kamu dan orang itu Akhnas. Ngomongi indah manis ngomong pulau dua meter dengan jan kau nak jadi buat tak cintai kali jenengan ngomong orang itu buat jenengan waktu cecek jenengan hati kalau tenteram mati kalau
Kan enak ngomong itu manis ngomong. Kalau cedek jenengan kan di Nabi, saya itu merasakan tentram. Sampai depan jenengan, dia itu apa? Omongannya enak didelok yo. Apa? Perupanya itu menyenangkan. Omongan juga menyenangkan. Maka kemudian dia selalu mendekat kepada Rasulullah. Nih, nyedek kan Nabi melo, anggap apa? Sahabatnya Nabi. Maka kemudian Allah mendustakan Akhnas di dalam pengakuannya, di dalam sumpahnya. Ini Allah sudah beritahu. Maka Nabi tahu Akhnas itu orang munafik. Makanya Nabi tahu, inna la nabishu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum. Jadi kita itu ajar di hadapan suatu kaum, tapi hati kita melaknat mereka. Kita tahu, ya, munafik itu kan memperlakukan orang munafik itu kan sarepotan dewi. Sarepotan dewi itu kalau misalnya orang munafik itu dibiarkan, misro tok itu. Jadi di dalam keadaan dia tidak ada Rasul untuk misro. Kalau seperti perang Uhud itu berapa ratus orang tidak balik itu. Berapa orang itu, tapi tidak dipatahin ya orang kafir ngomong lu lihat Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Coba di Islam itu dibunuh kamu nanti Muhammad. Itu bertahan lama sampai nanti ketika pulang dari perang Tabuk. Tabuk maka Allah bahkan dalam surat Baroah itu Nabi pidato di atas mimbar. Langsung tunjuk orang per orang persatu. Di Kum ya fulan ukhruj anta munafik. Tunduk saudari, berdiri kamu fulan, keluar kamu adalah seorang munafik. Semua orang munafik sudah ditunjuk langsung ditangani pada waktu apa? Lama itu belum sampai ketika perang Tabuk. Ini namanya datanya Akhnas bin Suraik ini. Nah kita jangan seperti ini. Ini semua orang kejangkitan sifat munafik. Ya ngomong goro, kepingin dilem, itu kan sifat-sifat orang munafik. Ya janji terus, makanya didakwakan man sholla jama'atan arba'ina yauman walam tafuthu takbiratu ihramil imam kata pembaulahu baro'atan minan nifaq wa baro'atan minan nar. Ini salah dari ini tanda itu. Barang siapa sholat jamaah selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka Allah akan mencatat untuk itu 2 kebebasan. Bebas dari sifat nifaq dan bebas dari neraka. Coba kuat enggak ini? Kalau dino ya. Wis tamu dino ketagihan terus malah ini tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kebetulan sini Mas Bu kayak gitu. Kadang-kadang malah gak jamaah belas. Dan dia bersumpah kalau dia itu iman di Muhammad dan dia cinta pada Muhammad. Sumpah. Ya halif ini sifatnya orang munafik. Senengannya itu sumpah. Kalau iman gak butuh sumpah. Imam Syafi'i itu paling dulu gak pernah sumpah. Kenapa orang munafik gak butuh sumpah? Wong sing sumpah itu wong sing gak percaya diri. Kan dia sudah senengane goro, lek ngomong gak sumpah gak percaya. Mari ngomong dikai sumpah. Ya beda wong bedino jujur iman tanpa sumpah pun orang juga sudah percaya. Makanya di Quran sih wa aqsamu billahi wa yahlifuna billahi terus itu. Orang munafik suka dia juga bersumpah. Saya bersumpah Muhammad saya itu beriman, pakai sumpah. Abu Bakar nggak usah bersumpah untuk Nabi sudah beriman. Dan dia bersumpah jadi kepada Nabi Muhammad. Itu manis ucapannya. Maka Allah membohongkan orang itu dalam keimanannya, dalam kecintaan Nabi Muhammad, dalam pengakuannya dan dalam sumpahnya. Kemudian sekali waktu di waktu malam dia itu melewati satu pertanian. Pertanian miliknya orang-orang Islam.
melihat khimar-khimar yang banyak. Jadi pertanyaan sudah diopo, dibakar itu, kemudian khimar-khimar itu dilukai semua. Maka itu Allah dawuh, nggak ada yang tahu siapa sih rusak ini. Langsung turun ayat ini. Yang rusak itu adalah siapa? Akhnas bin Syuraik ini. Al-Dawuh wa idza tawalla sa'a fil ardi, dan ketika dia berpaling dari kaum Muhammad, maka dia berjalan di bumi dengan membuat kerusakan di bumi itu. Apa? Dia merusakkan pertanian dan melukai anak turunnya, himar-himar dulu. Boleh? Akhirnya gak iso meten meneh himar, gak iso manak meneh. Itu dilukai sama. Nah kemudian maka sini Allah tidak menyukai kerusakan. Ini Allah gak ridho dengan kerusakan. Jadi rusak apa itu? Apa? Dibuat kerusakan itu bisa dengan apa? Tangan-tangan kita. Membuat sampah sembarangan, kemudian merusak sesuatu yang Allah gak senang dengan itu. Tapi ada buat kerusakan itu dengan kemaksiatan kita. Ini Allah berkata nih, Allah tahu Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuriqahum ba'dal ladzi 'amilu. Dan penafsiran itu, tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab ulah tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan manusia itu sebagian dari siksaannya. Jadi makanya secara dohir tafsiran sing apa ini? Tafsiran sing paling jogo ya, pokoknya banjir, tanah longsor, semua adalah ulahnya manusia. Itu tafsiran sing paling jogo itu. Kita tarik ke dalam, tafsiran lebih dalam lagi. Terjadinya bencana apa? Nah, bimakna dengan kemaksiatan manusia. Jadi Gusti Allah itu mentakdirkan kita dalam kebaikan. Tapi yang merubah kita sendiri, yang merubah kita jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ora sing ngateni kiai mbek bupati beda. Itu tafsiran yang kurang ajar. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang sehingga waktu merubah nasibnya sendiri. Kurang ajar itu tafsirannya. Berarti koyo Allah itu nadeganta dengan takdir yang jelek. Yang bisa merubah jelek adalah upaya kita. Kan di dalamnya nggak seperti itu artinya. Jadi Allah tidak akan merubah kenikmatan yang dinikmati suatu kaum sampai kaum itu merubah kenikmatan itu dengan ulah-ulah kemaksiatannya. Artinya mau hasilnya itu diselewengkan. Jadi seperti dalam kasus Sabah, laqad kana li sabain fi maskanihim ayat jannatani ayyamini wa shimal. Sabah itu luar biasa, kanan kiri itu ada kebun-kebun yang indah seterusnya, dan fa'aratu, dan dia berpaling dari Allah, fa'arsalna alaihim sailal alimin. Maka saya kirimkan banjir yang sangat besar dengan semua itu. Nah, ini artinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu sebenarnya Allah tidak merubah kenikmatan yang dinikmati suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah kenikmatan dengan cara maksiat kepada Allah. Jadi kalau dia maksiat, jadi tak buat kerusakan. Apalagi kalau yang buat kerusakan, buat maksiat itu orang-orang yang punya ilmu. Wong delok oleh ngono kau apa berarti. Nah itu kan bahaya. Tafsir isyari. Tafsir isyari itu isyarah, al-bari itu zahir, al-bahr itu adalah batin. Jadi kalau orang itu atine wis rusak, wis makan jadi rusak. Sekarang Rasulullah ala inna fil jasadi mudghatan in salahat salahal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Jadi atine ku apik yo, yang terpancar adalah kebaikan-kebaikan. Itu sudah jelek ya, cuma sudah jelek. Itu orang munafik cuma buat kerusakan dengan cara baik dengan ulahnya ataupun dengan cara dia ngaku Islam tapi kelakuannya gak benar, itu buat kerusakan. Kenapa gak suka kerusakan itu? Wa idza iltaqillah, kan dituturi.
Takutlah kamu pada Allah. Itu langsung dia itu metu sombongnya, metu emosi ini. Kenapa nuturi aku? Wah, aku kelasnya nuturi gak dituturi. Jadi tidak dituturi. Kalau nuturi aku itu kamu ini siapa? Maka dia justru bangga dengan dosanya itu. Kan dia diperintah untuk meninggalkan dosa itu, tapi dia menjadi bangga, menjadi sombong dengan maksiat. Kalau saya bisa kan seperti itu. Aku sopo wani, sopo tewani, nggak aku. Nah, itu bahasanya loh. Kamu jangan siapa berani berani sama saya. Itu kok dituturi menjawab yang itu. Saya kira wakil berani yang itu. Nah dituturi itu, dong aku duit tapi sopo awakmu. Ya kan seperti itu banyak itu. Wong kiai di tanganku tak bayarin sekali. Lalu ada orang ngomong seperti itu. Itu akhodatul izzatu bil ithmi. Maka fahasbuhu jahannam. Maka yang mencukupinya adalah neraka jahanam. Wala bi'sal mihad. Dan sungguh sejelek-jeleknya tempat kembali, tempat lemean adalah neraka jahanam. Berikutnya yang terakhir yang istimewa. Wa minan nasi man yashri nafsahu biwa amadatillah. Sebagai manusia ada orang yang rela menjual dirinya, ini serahkan dirinya dan ketaatan kepada Allah hanya serta mencari ridhonya Allah. Jadi ini sekarang aku soro, aku dipaitu wong, saya menjadi rendah, saya menjadi hina, saya menjadi ini nggak apa, yang penting bisa berjuang di jalan Allah. Ini adalah orang itu namanya Suhaib. Ketika beliau ini orang Romawi, ketika beliau masuk Islam, maka disakiti sama orang-orang musyrik. Maka dia menjawab, kan kamu menyakiti saya itu laki-laki yang sudah tua, miskin. Curah aku mau Islam itu, gak ada pengaruh dengan awakmu. Kan saya itu seorang laki-laki yang sudah tua, miskin. Dan saya itu kalaupun saya masuk Islam, saya gak ada pengaruh untuk kamu semua. Kalau saya tertarik di Islam pun. Beda kalau itu orang yang wong suwoke mau Islam kan banyak yang. Kalau saya masuk Islam, siapa yang dirugikan? Gak mungkin orang-orang musyrik itu akan Islam gara-gara masuk Islamnya saya. Jadi kata siapa? Suhaib seperti itu. Wa firari laisa bidharrikum, dan larinya saya itu gak akan bahaya untuk kamu semua. Dan kalau itu kan dari masalah harta, dah rumah aku duit tak tinggal kabeh dah. Itu tinggal semua itu, dan dia tinggalkan hartanya dan dia hijrah. Lek awakmu itu ngeboti dunia sing tak miliki ini pepek ini. Aku tak hijrah dari Nabi wis pepek. Dia siap menjual semuanya demi hanya untuk meraih ridhonya Allah. Maka dengan itu Rasul mengatakan nikmal abad Suhaib. Sebaik-baiknya hamba adalah Suhaib. Kemudian di anna ta'atahu mahabbatun fillah. Jadi taatnya Suhaib itu karena cintanya kepada Allah, bukan karena
berharap surga atau takut dari neraka tidak. Jadi ditiru oleh Rabi'atul Adawiyah ini. Ya Allah, kalau sujudku ini berharap surgamu ya Allah, tutup semua itu surga untukku. Kalau sujudku ini ya Allah untuk menjadi nerakamu, maka buka semua itu neraka untukku. Tapi sujudku karena cintanya aku kepada panjenengan. Itu kelas-kelas yang ikhlas yang super top itu kan. Tahu jadi kan? Kelas paling itu mulia namanya. Kelas yang sedengan itu saya berharap surga, takut neraka. Ikhlas paling dia itu saya ikhlas. Aku tak mencoba itu maksud saya ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah. Kita tahu, kok paling rendah itu saya ikhlas. Kemudian al-dawuh wallahu raufun bil ibad. Allah sangat maha kasihan pada hamba-hambanya. Ya apa? Allah menunjukkan hambanya pada apa yang di dalamnya ada ridhonya Allah. Dan dengan Allah, yang ridhonya Allah seperti ini itu. Tidak Allah masih sayang. Tidak sayang dari itu no. Mana letak ridhonya Allah? Tunjukkan pada kita. Kalau kita seperti ini Allah akan menjadi Allah menunjukkan pada ridhonya Allah itu adalah wujud sayangnya Allah pada ya Allah sayang pada kandani sehingga oleh ridhonya Allah akan di faqad ja'ala an-na'im ad-da'im fi nadhil amal qalil. Jadi Allah menjadikan nikmat yang abadi di dalam bandingannya amal yang sangat sedikit. Apa yang ngelakuin itu oleh apa? Nikmat yang selamanya. Dengan amal sedikit akan memberikan kenikmatan yang selamanya. Termasuk jumlah sayangnya Allah pada hambanya adalah Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan, kejelekan nggak dilipat gandakan. Jadi manja dan selalu asyramta, yang manja itu menjadi lamithlah. Nek buat baik diberikan 10 kali lipat. Nek buat jelek ya nggak ada dosa kecuali ya dosa itu tanpa dilipat gandakan. Dan dilipat gandakan foto ya mesti kalah ya itu. Nek kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Kita buat kejelekan, jadikan satu kejelekan itu. Akhirnya masih akeh elek akhirnya kebaikannya bisa memberi kejelekannya. Itu masuk rofahnya Allah. Kemudian Allah tidak menyiksa orang yang kufur karena takut dibunuh. Jadi uang itu dalam posisi darurat, ngetok no kufur, tapi ada yang teriman. Walakin man syaraha bil qulub, man kam min bali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang kan nek gak kafir tak pateni awakmu. Maka dia ngetok no kafir lisan, tapi hatinya tetap dengan iman. Itu gak disisa oleh Allah. Dan juga Allah menerima tobat meskipun maksiatnya wis notok, tapi dia mau tobat, diterima tobatnya. Meskipun zamannya wis suwe, urip mulai balik sama saya ini maksiat tok, dan dia tobat. Tobat yang sekali itu bisa menghapuskan maksiat yang berpuluh tahun. Itu wujud sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi kesempatan lu gak tobat sekali mana? Atau apa tobat aku suka ngapi, kadang-kadang ini ya ono poso nanti ya, poso di Arafah, poso di tanggal 10 Muharram kan menghapus 1 tahun dosa. Puasa di hari Arafah kan menghapus 2 tahun sebelum dan sesudahnya. Nek sing gak poso duwe dosa gak usah poso. Aku lapor poso kan dosa. Tapi orang yang merasa berdosa pasti akan. Karena ada kan kata dosa belas ya. Yang Pak Pur lah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah.
Ya, turun ketika Abdullah bin Salam dan para teman-temannya yang masuk Islam, itu mereka sangat mengagungkan Ka'bah, tapi gak gelem makan daging unta. Karena waktu musyrik itu, waktu masa Yahudi itu gak boleh unta itu gak boleh makan. Jadi tetap seni. Ka'bah dia tuh menerima mengagungkan, tapi masalah daging unta tetap gak seneng. Semua daging unta. Ada Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh, ojo separuh-separuh. Kadang jilbabe digawe wong itu jilbaban, tapi isone mati wong lanang terus orang ketat sik pancet. Jadi bukan kafa. Lek kafa kene jilbaban ya isore juga tidak bahkan yang menyerupai laki-laki. Ya usum kan, jilbaban tapi celonone sampai mekat sedeng. Itu namanya bukan kafa, separuh-separuh. Kalau sudah masuk Islam ya semua syariat Islam apa saja enggak tafrik, enggak dibedakan, enggak boleh ini boleh ini enggak, semua syariat seperti kita taati. Lewat Islam ya wis, kamu ngabur apa kamu juga makan kita sudah terbiasa, enggak itu beda, enggak haram dalam Islam. Mulai apa sih? Ini oleh riba, riba itu kan barang riba itu dikatakan itu man akalal haram asad jawarihu sya'a am abah. Kalau orang makan barang riba, maka anggota tubuhnya akan otomatis maksiat. Dia mau atau tidak, otomatis anggotanya akan berbuat. Ya, Nabi dawuh kullu lahmin naba'a minal haram fannaru aula bihi. Di sepanjang yang kemudian haram, maka neraka buat mereka daging itu. Kan praktek-praktek paling ini biasanya uang itu sing hati-hati masalah najis ini. Sing paling hati-hati itu dua, masalah muamalah dan masalah nikah. Ini yang harus ekstra hati-hati. Masalah muamalah salah titik masuk dalam riba. Riba barang haram. Yang kedua masalah nikah, hati-hati soal zina sampai di kiamat. Misalnya orang wong pemabuk, orang mabuk itu orang mabuk kan mesti gak sadar nek menitala kan tetap jatuh. Kerja dengan istrinya, akhirnya dia pas mabuk juga ujungnya apa? Gak sadar, ini gak jatuh. Akhirnya hubungan suami istri, punya anak. Dia kan bukan anaknya ini, dia sudah dalam kata jatuh pelaknya begitu. Maka anak rapi jadi wali ini bapaknya malah diwali, dan nggak bisa jawaban walinya. Ini beban berzina lagi itu lah yang ini yang dua itu aja. Jadi ini masalah riba itu suatu yang saat ini itu biasa di masyarakat itu. Jadi bank tidur itu wis kaprah lah biasa. Pasar-pasar orang koperasi, orang arisan itu sudah biasa, bukan suatu hal yang apa. Itu makanya saya nulis itu, itu tidak hanya cukup hanya dengan pidato ceramah, nggak cukup itu. Kita harus apa? Berbuat aksi yang nyata untuk memberantas semua itu. Itu termasuk masuk Islam secara karena itu kafar, haram ya haram, jual beli ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama, itu masuk Islam dalam secara kafar. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan kamu jangan ikut jejak langkahnya syaitan. Kenapa? Menghias-hiasnya syaitan, saya terangkan, bukan syaitan itu taswis, talbis, dan apa? Tazjid. Tazjid itu menghias-hiasi suatu yang gak enak, tapi syaitan teko tadi itu enak. Itu tazjid. Ngrasani wong jagongan, itu nikmat seperti itu syaitan tazjid. Khomer itu kan menjijikkan. Tapi setan teko jadi warna itu lihat tazyin. Kita jangan ikut jejak setan, jangan ikut perhiasan biasanya setan. Terutama dalam masalah ini memisah-misahkan hukum Islam. Mereka sebagian yang tidak diikuti. Kemudian innahu lakum aduwwum mubin.
sungguh setan itu adalah musuh yang nyata untuk kamu semua. Jelas permusuhannya. Nek sing ngono kuliah duha itu. Setan kadang terpaksa dia itu menjelma jadi menungso. Karena setan itu kan kejadian Nabi Zakaria pas dia di dalam pohon itu setan duluan itu dibunuh. Jadi ono setan datang kepada sing cukup cincinnya siapa? Nabi Sulaiman. Dan macam itu ada setan manusia pada kejadian Nabi Muhammad ketika orang-orang Musa digarungkan dua ke orang yang seorang tua yang dari Najd, yaitu iblis menjadi manusia. Ada lagi kasusnya Barseso itu. Si Barseso itu sudah merasa tidak ada orang yang ibadahnya lebih daripada saya. Ini orang uang pati per jam sholat dok wis ibadah dok. Kok lebih dari saya itu? Dari itu cuma macam tadi. Jadi masuk dalam kasusnya paling jelas dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mau dilempar ke dalam api itu, apinya itu api yang sangat besar, tempat itu tidak ada api itu. Kan bingung, nyemplung kau jalan kan malah kobong dewi. Jadi orang kafir itu bingung. Raja Namrud dan coba cara ini kebodoh Ibrahim yang api itu. Kak iblis teko, macam so murki dari alat namanya manjani gitu, tepil. Rumah panggung di tepil Nabi Ibrahim dan itu. Dan ada, mana aku nak orang uang teko mulu ya awal dia di bulan maksiat tu, jangan iblis yang jemo tadi, koncoku ini. Itu setan seperti itu jelas permusuhannya. Bahkan kalau sampai dibutuhkan, setan itu bisa akan menjebak menjadi manusia. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'akum. Kalau kamu condong untuk meninggalkan masuk dalam Islam secara kafah, sudah datang dalil-dalil yang jelas bahwasanya Islam adalah barang yang hak, maka dalil bahwasanya itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah kadung nyiksa gak ono satu pun yang bisa menghalangi Allah mau menyiksa. Itu aziz namanya. Dan Allah hakim. Kalau kita masuk neraka itu bi'adlihi, ini adli Gusti Allah. Surga karena fadli bifadlihi. Nah itu maksudnya apa? Sudah jelas tanda-tanda yang jelas Islam itu barang yang hak, maka jangan sampai ada satu pun yang mau melencengkan kita dari untuk keluar masuk Islam secara menyeluruh. Kalau ambil satu Islam apa saja itu sebenarnya itu jangan diambil sebagai bagian. Kisah enak tak cukup, enak tak cukup dan seperti itu. Semua satu Islam baik itu secara kafah. Hal yang buruna dan mereka orang yang melenceng tidak menunggu kecuali akan datang pada mereka siksaan Allah dan datang pada mereka malaikat dan saat itu diputuskanlah perkara hancurnya mereka. Dan Allah akan dikembalikan semua perkara ini. Jadi banyak siksa itu muncul fi bulalin minal ghamam. Jadi mendung itu dianggap apa? Di surat Al-Dhariyat di mendung itu disangka apa? Dua ayat ini. Yang waktu akhuat wujud sendikul surat Al-Ahqaf. Falamma ra'au 'adzam mustaqbil qala qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastaqbilun fi 'adzabin alim. Ketika mereka melihat mendung itu sudah tebal, maka mereka mengatakan, oh ini mendung yang akan memberikan kita hujan. Kenapa?
Balu mas tak jibi riyah fiha adzabun. Mereka kesusu kita dalam itu ada angin yang di dalamnya ada siksaan yang sangat berat. Itu mereka nggak menunggu sampai datangnya itu. Ternyata pneumonia itu mosok kate melok ngenteni sampai teko kok siksaan yang macam itu. Tunggu sampai datangnya malaikat yang mereka itu membawa siksaan dari terusan ngenteni ngono. Kita gak ikut Islam secara kafah. Ilah boy itu kepada Allah dikembalikan semua perkara. Allah Ta'ala al-Fatihah. Pengerusakan dalam arti kerusakan itu termasuk kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia ini dijual. Apakah itu termasuk kerusakan? Kardus batu bara, pasir laut. Betul rusak. Kan akhirnya kan digali dulu ya. Batu bara itu kan digali, pasir laut itu digali dijual ke luar negeri. Apakah itu termasuk kerusakan? Ini, memang Allah ciptakan tambang-tambang memang untuk cari uang. Ya gak digali itu jalan terus oleh dijual. Atau kita itu harus tanggung